Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Zakaria dan anggota kelompok saya Iwayan Budiarta sebagai editor dan Aryansah Ramadan sebagai kameramen. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep iman, Islam, dan ihsan dalam bentuk insan kamil. Adapun iman secara hakikat yaitu kepercayaan atau keyakinan dalam Islam. Dan makna iman secara hakikat yaitu pengetahuan, keyakinan, dan pengabdian kepada Allah dengan segenap hati. Adapun rukun iman yaitu ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, makna Islam. Islam secara harfiah berarti penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna Islam dalam hakikat yaitu pengakuan dan pengamalan atas prinsip-prinsip ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Adapun rukun Islam ada 5, yaitu membaca syahadat, sholat, puasa, zakat, dan yang terakhir haji. Pengertian ihsan. Ihsan itu adalah praktik dari iman dan Islam tersebut. Fungsi iman, Islam, dan ihsan dalam bentuk insan kamil. Kaum muslimin lebih mengenal istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur pokok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu agama yang memahami pilar iman. Syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Jika manusia sudah memahami arti iman dan juga beriman dengan benar, juga menjalani Islam dan rukun-rukunnya dengan istiqomah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami makna ihsan. Manusia akan mencapai derajat ihsan dengan meningkatkan terus kualitas iman dan Islam dalam bentuk dirinya. Dengan begitu, menjadi insan kamil bukanlah hal yang mustahil baginya. Proses terbentuknya iman, Islam, dan ihsan. Terbentuknya iman yaitu pengetahuan. Proses pertama dalam terbentuknya iman adalah mendapatkan pengetahuan tentang ajaran Islam. Pemahaman setelah memperoleh pengetahuan, individu kemudian mencoba memahami makna dan implikasi dari ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan. Proses selanjutnya yaitu memperkuat keyakinan terhadap ajaran-ajaran Islam. Pengalaman dan praktik. Individu mulai mengalami dan mempraktikkan ajaran Islam dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Adapun tanda-tanda orang beriman, berislam, dan berihsan. Yang pertama itu orang yang beriman. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mentaati perintahnya serta menjauhi larangannya. Orang berislam yaitu orang yang melaksanakan rukun Islam. Mereka menjalankan ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan haji sesuai ajaran agama Islam. Korelasi antara iman, Islam, dan ihsan. Jadi kesimpulannya di sini yaitu iman merupakan landasan awal bila diumpamakan sebagai pondasi dalam keberadaan suatu rumah, sedangkan Islam merupakan entitas yang berdiri di atasnya. Maka apabila iman seorang lemah, maka Islamnya pun akan condong lebih akan rubuh. Dalam realitanya, mungkin pelaksanaan sholat akan tersendat-sendat sehingga tidak dilakukan pada waktunya, atau malah mungkin tidak diterdirikan. Jadi, bila seorang tekun beribadah, rajin taqarrub, maka akan semakin tebal imannya. Sebaliknya,
bila seorang berlarut-larut dalam kemaksiatan, kebal akan dosa, maka akan berdampak juga pada tipisnya iman. Dalam hal ini Sayyidina Ali pernah berkata, sahabat Ali berkata, sungguhnya iman itu terlihat seperti sinar yang putih. Apabila seorang hamba melakukan kebaikan, maka sinar itu akan tumbuh dan bertambah sehingga hati berwarna putih. Sedangkan kemunafikan terlihat seperti titik hitam. Maka bila seorang melakukan perkara yang diharamkan, maka titik hitam itu akan tumbuh dan bertambah hingga hitamlah warna hati. Adapun ihsan, bila diumpamakan sebagai hiasan rumah, bagaimana rumah tersebut bisa terlihat mewah, terlihat indah dan megah. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.